Kepentingan energi dan keamanan regional Amerika Serikat mulai terganggu. Balasan terbatas Iran. Konflik Iran dengan Israel dan campur tangan Amerika, meningkatnya konflik menjadi perang trilateral. Apakah Iran akan menghadapi disintegrasi, terus mempertahankan, atau melakukan realignment geopolitik? Halo YouTube lovers! Akhir-akhir ini, berbagai platform digital dan media sosial dipenuhi berita mengenai perang antara Iran dengan Israel dan campur tangan Amerika Serikat dalam perang tersebut. Sebelum kita menganalisa konflik Iran dengan Israel dan campur tangan Amerika, kita ulas dulu secara singkat awal mula konflik ini terjadi. Tonton terus videonya sampai akhir, jangan di-skip ya, dan bantu subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Mari kita lanjut. Konflik ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait aktivitas nuklir Iran yang dianggap Israel sebagai ancaman eksistensial. Dukungan Iran terhadap milisi-milisi proksi seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak yang menyerang kepentingan Israel dan Amerika Serikat, serta serangkaian serangan udara Israel ke Suriah dan Irak yang menargetkan fasilitas militer dan konvoi senjata Iran. Ketegangan memuncak ketika Iran dituduh berada di balik serangan drone besar ke wilayah utara Israel dan peningkatan aktivitas milisi pro-Iran di perbatasan Lebanon dan Gaza. Sebagai balasan, Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke fasilitas militer dan nuklir Iran, termasuk Natanz dan Fordow. Campur tangan Amerika Serikat. Amerika Serikat awalnya menyerukan deeskalasi, tetapi ikut terlibat ketika milisi pro-Iran di Irak dan Suriah mulai menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Kepentingan energi dan keamanan regional Amerika Serikat mulai terganggu, terutama di Selat Hormuz dan Laut Merah. Dan Iran dianggap mulai mengaktifkan kembali program nuklir tingkat senjata. Fakta terbaru, Amerika Serikat kemudian meluncurkan serangan udara ke 3 fasilitas militer Iran dengan dalih sebagai bentuk pencegahan, preemptive strike. Kemudian menyatakan dukungan militer terbatas terhadap Israel dan menambah pengerahan pasukan ke Teluk dan pangkalan di wilayah Timur Tengah. Berikut analisa terhadap perkembangan terbaru konflik Iran-Israel dan dampak keterlibatan Amerika Serikat. Keterlibatan Amerika Serikat dan serangan terhadap 3 fasilitas militer Iran. Presiden Trump mengumumkan serangan oleh pesawat B-2 dengan bunker buster GBU-57 MOP di fasilitas Fordow. 2 lokasi lainnya, Natanz dan Isfahan, diserang menggunakan rudal Tomahawk dari kapal selam. Gedung Putih menyebutnya spectacular military success dan mengklaim bahwa fasilitas nuklir utama Iran telah completely and totally obliterated. Adanya motivasi strategis dan koordinasi Israel dengan Amerika Serikat. Israel melancarkan serangan udara sejak 13 Juni, menghancurkan infrastruktur nuklir Iran yang terbuka, namun yang berada jauh di bawah tanah seperti Fordow sulit dijangkau tanpa MOP Amerika. Keterlibatan Amerika memberi Israel dukungan langsung dan memperkuat kemampuan pengeboman, namun juga adalah war of Trump's choosing, langkah sepihak tanpa persetujuan legislatif. Respon Iran. Pemerintah Iran menyebut penyerangan ini pelanggaran berat terhadap piagam PBB dan menegaskan hak reservasi semua pilihan pertahanan. Namun, pejabat Iran mengatakan sebagian uranium telah dipindahkan sebelum bom dijatuhkan dan tidak ada peningkatan radiasi yang signifikan. Balasan Iran kemungkinan besar berupa serangan rudal skala kecil atau tekanan melalui milisi proksi seperti Hezbollah dan Houthis, bukan konfrontasi langsung besar-besaran dengan Amerika. Eskalasi dan dampak regional. Konflik kini melibatkan 3 kekuatan besar, Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Risiko meluas meliputi serangan terhadap pangkalan Amerika di Teluk Persia dan transportasi laut.
Milisi pro-Iran, Hezbollah, Houthis, kemungkinan akan meluncurkan serangan balasan terhadap Israel atau kapal-kapal atau barak Amerika. Dari perspektif politik dan hukum internasional, di Amerika sendiri, banyak anggota Kongres mempertanyakan legitimasi serangan tanpa mandat legislatif. Dan Iran bisa membawa Amerika ke Mahkamah Internasional dengan dalih pelanggaran piagam PBB. Mengenai nuklir dan spionase, walau fasilitas nuklirnya ditarget, para ahli mengatakan fasilitas telah dipindahkan dan kemampuan nuklir Iran hanya ditunda, bukan dihapus. Serangan Amerika tersebut justru dapat memacu Iran mempercepat program nuklirnya sebagai respons terhadap intimidasi militer asing. Dampak terhadap ekonomi dan energi global. Setiap eskalasi meningkatkan potensi gangguan pada minyak Teluk Persia, sehingga harga minyak global kemungkinan naik signifikan. Pasar global, terutama sektor saham dan komoditas, akan sangat sensitif terhadap perkembangan selanjutnya. Dampak domestik Iran. Rezim Iran menghadapi tekanan besar. Royal support melemah, fasilitas nuklir rusak, dan elit banyak yang tewas. Namun, seperti peristiwa Iran-Irak dulu, mereka cenderung bertahan dan tidak menyerah, meskipun kondisi sangat berat. Dampak jangka panjang dan beberapa kemungkinan skenario ke depan. 1. Balasan terbatas Iran. Serangan rudal terhadap pangkalan Amerika atau Israel, tapi tanpa eskalasi frontal Amerika. 2. Negosiasi dini. Tekanan Amerika dapat membuat Iran mau dialog, tapi Israel tetap menolak menghentikan operasi. 3. Perang berkepanjangan. Konflik terus memburuk jika Amerika merespon setiap serangan Iran. 4. Iran percepat pembuatan senjata nuklir. Memilih keluar dari perjanjian internasional terkait pembatasan dan pengendalian teknologi nuklir. 5. Keruntuhan rezim Iran. Jika rezim tumbang, bisa memulai babak baru, seperti chaos, perang saudara, lahir pengganti yang lebih ekstrim, atau sebaliknya, rezim boneka Amerika. Kesimpulannya, serangan Amerika terhadap Iran menandai meningkatnya konflik menjadi perang trilateral Israel, Iran, Amerika dengan dampak multidimensi, militer, nuklir, ekonomi, hukum, dan geopolitik. Dampak jangka panjang memang masih sulit diprediksi. Apakah Iran akan menghadapi disintegrasi, terus mempertahankan, atau melakukan realignment geopolitik? Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara perlu memantau risiko gangguan minyak, stabilitas regional, dan tekanan geopolitik dari pihak pro-timur, Rusia atau Cina, atau sekutu Amerika. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. See you!